Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Shanas di Math is Fun ya. Hari ini Miss Shanas akan menjelaskan kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil ya. Tak terasa ujian akhir ya, atau PAS ya sekarang namanya ya, akan segera dilaksanakan ya di akhir bulan November ya kalau di tempat Miss Shanas ya. Tidak tahu kalau di tempat adik-adik semua ya nak ya. Nah, jadi ini merupakan kumpulan soal-soal ya dari materi pertama sampai materi terakhir di semester ganjil ya. Oke, sebelumnya kalian subscribe, like, and share ya. Seperti biasa ya, thank you. Nah, jadi apa aja soal-soalnya ya. Jadi ada 5 bab. Pertama tentang pola bilangan, ada tentang koordinat kartesius, ada tentang relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linear 2 variabel ya. Beberapa materi sudah Miss Shanas upload di channel YouTube Miss Shanas, bisa kalian tonton lagi ya nak ya. Nah, apa yang berbeda kali ini di ujian akhir semester? Jadi soalnya ada 10 soal, tetapi dengan berbagai macam bentuk soal ya. Jadi ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada isian, ada menjodohkan, dan ada uraian atau esai ya. Dan juga ada 3 tingkat soal ya. Ada lots, ada modes, and ada hots. Oke, jadi misalnya jelasin ya. Oke, lanjut ya. Ini adalah kisi-kisi soal nomor 1. Bentuk soalnya pilihan ganda dengan level soal lots. Lots itu lower ya nak ya. Jadi yang mudah ya nak ya. Nih, kompetensi dasarnya yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Jadi materi pola bilangan, indikatornya disajikan barisan bilangan. Peserta didik dapat menentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Ya, jadi misalnya disajikan soal-soal seperti ini nih, kalian tentukan barisan selanjutnya. Jadi contohnya saja, misalnya angka 1, 4, 7, 10. Ini artinya tambah 3, tambah 3, tambah 3. Artinya 3 angka selanjutnya adalah 13, 16, 19. Ya, jadi ini bisa jadi bahan latihan kalian ya nak ya. Oke ya, paham ya. Ini adalah contoh soal lower ya, yang paling mudah ya nak ya. Kemudian soal kedua itu masih tetap pilihan ganda, tapi levelnya modes atau medium ya, jadi sedang ya nak ya. Materinya sama, masih tentang pola bilangan, tapi indikator soal disajikan barisan konfigurasi objek ya, berupa batang korek api. Peserta didik dapat menentukan pola barisan ke N ya. Jadi ada misalnya ada batang korek api seperti ini. Barisan pertama ada 3 batang, kedua ada 4, 5, 6, 7, 8, ada 9, ketiga ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 nih. Kira-kira barisan ke-6 ya, ini barisan 3 ya, 4, 5, 6. Berapa barisan ke-6? Coba kita lihat ya. 3 ke 9 diapain? Ya, 9 ke 18 diapain? Kalau ini tambah 6, ini tambah berapa? 9 ya. Oh, bakalan ditambah 12. Tambah 12 jadinya berapa nih? 30. Kemudian ditambah 15 ya. 45 ditambah 18 jadinya 63. Jadi kira-kira batang korek api pada barisan ke itu adalah 63 batang ya nak ya. Lanjut ke soal nomor 3 berupa isian singkat nih, misalnya tentang koordinat kartesius. Indikator soal disajikan ilustrasi pada bidang kartesius. Seekor semut berpindah mengikuti arah koordinat.
Peserta didik dapat menentukan jarak semut terhadap sumbu X dan sumbu Y pada posisi awalnya. Jadi kalau misalnya ada semut kayak gini yang dia katanya soalnya seekor semut berada pada koordinat kartesius, ia berjalan ke kiri 5 langkah, ke atas 5 langkah, sehingga berada di titik min 2,4. Coba. Min 2,4 kira-kira di sini ya. Kalau misalnya dititikin ya. Min 2 ya, min 2,4. Kira-kira di sini. Ya. Letaknya ya akhirnya. Dia udah ke kiri 5 langkah, ke atas 5 langkah. Artinya keadaan awal. Nah, jadi kayak gini aja ya nak ya, mudahnya ya nak ya. Jadi kita mau berjalan mundur ya, karena mau nyari awal ya. Jadi kalau ke kiri 5 berarti ke kanan 5 ya. Jadi kalau posisinya min 2,4, angka di depan ini menyatakan kiri kanan nak. Ya, jadi kalau ke kiri 5 arti kalau mau balik ke tempat semula kan ke kanan ya. Ke kanan 5. Jadi ditambah 5 jadinya plus 3 ya, atau 3 aja ya. Nah, yang bagian yang sebelah sini ini bagian atas bawah. Kalau positif itu ke atas, kalau negatif itu ke bawah. Karena kita nih kan mau ke tempat semula, karena tadi udah dia ke atas, berarti dia ke bawah. Ke bawah 3 langkah jadi 1. Jadi jawabannya keadaan awal adalah 3,1 ya. Selanjutnya ya, soal nomor 4 ya, pilihan ganda kompleks ya nak ya. Jadi level soalnya lots ya, masih lower ya. Disajikan gambar relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius dan himpun pasang urutan. Peserta didik dapat menentukan beberapa pernyataan yang benar berkaitan dengan syarat sebuah fungsi. Nah, jadi pilihan ganda kompleks ini artinya soalnya memiliki lebih dari satu jawaban yang benar ya nak ya. Kalau pilihan ganda biasa itu cuma satu jawaban yang benar, tapi kalau pilihan ganda kompleks itu jawaban yang benarnya ada lebih dari satu. Ya contohnya gini, ya kita tahu ya nak ya, ini misalnya gini, kita udah paham, udah belajar kemarin ya, ada 3 cara diagram panah, diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Nah, syaratnya apa kalau diagram panah? Setiap anggota domain memiliki satu pasangan ke kodomain. Ya, jadi ini kira-kira kalau gambar kayak gini fungsi bukan ya? Lihat domain di sini. Domain nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh ya. Bisa kalian tonton di function or not function di video misalnya sebelumnya ya nak ya. Ini karena Sela ini punya 2 pasangan, jadi dia bukan fungsi. Diagram kartesius apa nih? Pakai uji vertikal test, jadi kita pakai garis nih. Apakah ini merupakan fungsi? Ini bisa kalian lihat lagi di video sebelum-sebelumnya ya nak ya. Ini bukan fungsi. Ini coba kita lihat 3A, 4B, nih. Ini setiap anggota domain tidak berulang 3, 4, 5, 6. Semua tidak berulang, berarti ini fungsi. Nanti ada pernyataan. Misalnya A, gambar A merupakan fungsi karena domainnya memiliki satu pasangan ke kodomain. Kita lihat apakah gambar A itu domain fungsi. Oh bukan, oh berarti bukan jawaban A. Misal yang B, gambar B misalnya ya, merupakan fungsi. Kenapa? Karena hanya mengenai satu titik saja. Oke benar. Yang C misalnya, setiap anggota domain tidak berulang, jadi dia merupakan fungsi. Ya benar juga. Terus pernyataan keempat misalnya, yang merupakan fungsi adalah gambar 2 dan gambar 3. Oke benar juga. Jadi jawaban benar itu B, C, D. Jadi kalian contreng semua pilihan ganda B, C, D. Seperti itu ya nak ya. Soal nomor 5 masih tentang relasi dan fungsi. Indikator soalnya diberikan beberapa pernyataan terkait nilai fungsi. Peserta didik dapat menjodohkan atau mencocokkan ke jawaban yang tepat. Nah, jadi ada kiri kanan ya, jadi kita harus menjodohkan. Ya, misalnya yang pertama ini ya, fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Nilai fungsi x sama dengan min 3. Coba. Nih, kalian masukkan x-nya ke dalam. Nah, tadi ya, aduh kelewat. Nah, ini ya.
Ya, misalnya saya ulangi ya. Nih ya. Nih. Jadi misalnya ini pas didapat ini hasilnya misal 5 nih. Oh, berarti pilih jawabannya 5. Yang nomor 2 misalnya jawabannya -3 seperti itu. Ya, jadi kalian mencocokkan atau menjodohkan. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kalian lihat di materi relasi dan fungsi ya. Judulnya Value of Function. Ya, bisa tonton lagi atau juga bisa lihat di yang judulnya kisi-kisi penilaian harian relasi dan fungsi. Ya, nah ya itu sudah lengkap sekali penjelasannya. Selanjutnya, soal nomor 6 ya. Materinya tentang persamaan garis lurus. Jadi, disajikan 4 buah garis lurus pada bidang kartesius. Peserta didik dapat menentukan beberapa pernyataan terkait nilai kemiringan garis atau gradien. Jadi, tipe soalnya pilihan ganda kompleks. Seperti yang misalnya jelaskan, pilihan ganda kompleks ini artinya memiliki lebih dari satu jawaban benar. Misalnya nih ya, jawaban A misalnya, gradien garis AB adalah 3-3/2. Kita cek. Gradien garis AB ini tinggi dibagi datar 3/2. Oh benar. Oh berarti A benar. Yang B, garis AB dan garis GH saling sejajar. Benar nggak saling sejajar? Benar juga. Oh B juga benar. Yang C misalnya, gradien garis CD bernilai negatif. Lihat garis CD. Positif atau negatif dari naik ke atas? Oh positif, berarti salah yang C. Yang D misalnya, garis EF dan garis CD saling sejajar. Coba lihat CD sama EF saling sejajar enggak? Oh salah. Berarti jawaban yang benar harus kalian contreng adalah jawaban A dan B. Ya, jadi bisa langsung ulangin. Pilihan ganda kompleks itu pilihan jawaban benar lebih dari satu ya nak ya. Tapi nggak boleh juga benar semua ya. Jadi 2 atau 3 jawabannya ya nak. Soal nomor 7, materinya masih persamaan garis lurus. Diberikan beberapa pernyataan terkait nilai gradien. Peserta didik dapat menjodohkan atau mencocokkan ke jawaban yang tepat. Jadi bentuk soalnya menjodohkan atau mencocokkan. Level soal mods jadi medium ya nak ya. Jadi seperti yang soal tadi kita harus mencocokkan. Nah, misalnya gradien ini pakai rumus. Ingat ya, ini materi kalau nggak paham lihat di video misalnya sebelumnya, judulnya gradien, materi gradien ya. Itu lengkap sekali mencari gradien ya. Gradien dari 2x ini -2/4 atau -1/2. Ini misalnya ini jawabannya ini. Yang ini misalnya jawabannya itu ya. Misalnya. Silahkan kalian cari-cari sendiri ya. Sebenarnya sudah lengkap semua yang sudah misalnya share ya. Soal nomor 8 ya, tentang persamaan garis lurus juga. Tapi diberikan sebuah gambar grafik garis lurus. Peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut dan melalui sebuah titik nih ya. Jadi ya ini level soalnya hot ya nak ya. Jadi pilihan ganda ya. Nih, persamaan garis lurus rumusnya apa kemarin ya? Bisa kalian lihat juga di video misalnya sebelumnya, menentukan persamaan garis lurus. Tapi bisa jelasin ya. Kalau pertanyaan persamaan garis lurus artinya rumusnya Y dikurangi 1 sama dengan M X dikurang X1. Ini kita udah ada ya 1,211 ini X1, 2 itu Y1. Kita udah dapat. Yang kita belum dapat adalah M-nya. Karena dia tegak lurus dengan garis yang digambar di samping, nanti kita cari dulu grafik ini berapa gradiennya. Tinggi bagi datar. Tingginya 1, 2, 3, 4. Datarnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4. Jadi gradiennya karena dia menurun -4/5. Karena soalnya tegak lurus, jadi dibalik ya. Jadi dibalik plus 5/4 ya. Jadi kita masukkan Y dikurang Y1-nya 2, M-nya 5/4. Karena harus dibalik karena soalnya tegak lurus ya nak ya. X dikurang 1. Nah, nanti 4-nya yang bagian ke bawah itu pindah ke depan ya. Jadi 4 pindah ke sini.
Y dikurang 2 sama dengan 5 sendirian ya. X dikurang 1, kemudian kalian lanjutkan, kalikan, kemudian bentuk menjadi persamaan garis lurus ya. Kalau kurang paham, sekali lagi misalnya kasih tahu bahwa silahkan kalian tonton kembali video tentang persamaan garis lurus dalam menentukan persamaan garis lurus ya nak ya. Judulnya menentukan persamaan garis lurus. Ayo, 2 soal lagi ya nak ya. Soal nomor 9 berupa isian singkat. Jadi materinya SPLDV. Diberikan persamaan tentang SPLDV, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian yang tepat dari persamaan tersebut. Jadi misalnya nih ya, isian singkat ya. Jadi misalnya ini. Misalnya soalnya ini nih. Misalnya X ditambah 3Y sama dengan 5. Min X, min Y sama dengan min 3. Ini kalian cari nilai X dan Y menggunakan metode gabungan ya. Pakai metode gabungan. Nah, nanti dapat nilainya misalnya aja. Oh, misalnya 1,2. Oh, berarti nanti isian singkatnya, kalian isi singkat-singkatnya ya, buka kurung 1,2. HP-nya ya. Misalnya. Nah, kalau masih belum paham silahkan tonton video Mishanas yang berjudul metode menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan ya. Ada eliminasi, ada substitusi. Soal terakhir ya. Materinya ya, materi masih SPLDV. Disajikan suatu persoalan berupa 3 buah gambar, ilustrasi pembelian tiket bioskop, peserta dapat menentukan biaya tiket pada gambar ketiga. Bentuknya esai atau uraian dan tipe soalnya HOTS ya. Biasakan kalau soal menjawab soal uraian itu sedetail mungkin agar nilainya maksimal ya nak ya. Dan soal nomor 10 ini skornya paling tinggi di antara soal-soal lainnya ya. Jadi kalau mau mencari tiket pada gambar ketiga, misalnya ya, ini 2 orang dewasa, 1 anak-anak. Ini kita misalkan kalau dewasa D, jadi 2 dewasa ditambah 1 anak-anak itu 120.000. Ini apa nih? 1 orang dewasa ditambah 3 anak-anak 110.000. Ya seperti biasa, kalian eliminasi, kalian substitusi, nanti dapat nilai A dan D, baru kalian masukkan ke soal ini. 2 dewasa, 4 anak-anak. Jadi 2 dikali dewasa yang tadi dapat berapa? 4 dikali anak-anak tadi dapat berapa ya. Semoga bisa membantu ya nak ya untuk mendapatkan nilai maksimal di ujian akhir semester di akhir November nanti. Misalnya mohon maaf apabila banyak kesalahan ya nak ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyain misalnya lewat komen ya. Misalnya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.